Tanda-tanda kalau Anda terlalu banyak delegasi, sekaligus strategi bagaimana mengatasi masalah ini. Nama saya Ricky, berjumpa kembali di channel Si Cerdik TV. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda terhadap channel ini. Kali ini saya tidak akan membahas apa itu delegasi dan bagaimana caranya, karena saya yakin Anda sudah banyak tahu akan hal ini. Selain itu, sudah banyak literatur-literatur apakah bentuknya buku atau video yang mengupas apa itu delegasi dan cara melakukannya. Tetapi, satu poin kali ini, poin yang penting sekali ketika kita sebagai pimpinan terlalu banyak mendelegasikan sesuatu kepada tim, sehingga beberapa tanda-tanda mulai muncul. Hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita sebagai seorang pemimpin. Memang kita mengharapkan sekali bahwa bisnis itu harus berjalan sendiri atau istilahnya autopilot. Tetapi peranan pemimpin harus memastikan bisnis itu harus berjalan sesuai visi dan tujuan perusahaan. Menurut Ann Sugar, seorang trainer dan pembicara bagi para eksekutif, tanda-tanda kalau kita terlalu banyak delegasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sering mendapati diri kita salah berkomunikasi dengan tim tentang hasil kerja. Yang kedua, banyak mendengar masalah-masalah pada menit-menit terakhir. Yang ketiga, salah memahami bagaimana tim kita menetapkan prioritas mereka. Jika Anda mendelegasikan terlalu banyak, membuat tim kita merasa ditinggalkan dan tidak termotivasi. Pada saat itu penting sekali untuk mengambil kembali tanggung jawab atas tugas-tugas tertentu untuk memastikan kita dapat memberikan tim kita panduan dan struktur yang mereka butuhkan. Nah, setelah tanda-tandanya delegasi yang berlebihan, lalu langkah-langkah apa yang harus kita ambil? Yang pertama, Anda pasti tahu secara jelas bahwa Anda tidak ingin melakukan koreksi secara berlebihan dan mengambil segudang tugas tingkat rendah agar bisa terhubung kembali dengan tim Anda. Oleh karena itu, kita perlu mengambil kembali proyek atau tugas tersebut. Di sini Ann Sugar menyebut dengan istilah symbolic project atau proyek simbolis. Hal ini untuk menunjukkan keterlibatan kita kembali. Yang kedua, atur ulang dengan tim Anda. Sebagai contoh sebuah kasus di mana seorang Chief Technology Officer atau CTO telah menyadari bahwa dia telah mendelegasikan begitu banyak tugas kepada bawahannya. Salah satunya tugas untuk mengadakan pelatihan internal yang dianggap penting. Dia merasa frustasi karena proyek departemen yang dia delegasikan hilang dan terlupakan karena begitu banyak deadline dengan customer. Sehingga CTO tadi tidak memiliki lagi visibilitas yang tepat apa yang dikerjakan timnya. Untuk mengatasi hal ini, dia menjadwalkan penegasan kembali visi departemen dan membuat semua orang kembali ke pemahaman yang sama tentang tujuan dan harapan yang ingin diraih. Setelah itu, dia dapat menindaklanjutinya dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih cerdas tentang di mana dia dapat mendelegasikan tugasnya tanpa melangkah atau istilahnya mengobok-ngobok terlalu jauh. Yang ketiga, komunikasikan visi kembali. Resiko pendelegasian berlebihan adalah pemimpin menyerahkan visi atau budaya perusahaan kepada orang lain. Tentu saja sebagian besar pemimpin kurang berpikir telah melakukan ini. Sebaliknya mereka percaya bahwa telah menyampaikan visi tersebut berkali-kali. Namun tim masih merasakan kebingungan dan salah langkah. Jika kita menyadari hasil proyek terhenti, ada ketidaksepakatan yang berlebihan pada tugas dan proses, serta ada perilaku tidak konsisten dan tidak terduga di antara anggota tim. Itu mungkin merupakan sebuah tanda bahwa Anda telah mendelegasikan visi secara berlebihan ke titik di mana anggota tim merasa mereka menafsirkannya dan mengarangnya sendiri. Untuk memerangi delegasi berlebihan ini adalah dengan menggunakan setiap kesempatan komunikasi dengan tim untuk memperkuat dan menekankan terhadap sebuah pesan. Misalnya, selalu mengingatkan tim tentang visi menyeluruh pada awal proyek tadi. Meskipun ada saatnya sebagai pemimpin untuk mundur dan mendelegasikan agar tim bisa berkembang, pendelegasian yang berlebihan dapat menjadi bumerang, sehingga dapat mempengaruhi kredibilitas Anda sebagai pemimpin. Semoga dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat memastikan bahwa organisasi kita dapat bergerak bersama-sama ke arah yang benar. Terima kasih dan semoga sukses selalu untuk kita semua. Semangat!